di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian HAM dan fungsi HAM. Menurut Komnas HAM yang bersumber di YouTube, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah Tuhan yang wajib dihormati secara umum. HAM juga bersifat kodrati. Kodrati adalah hak yang telah menjadi kodrat manusia. Pengertian HAM menurut para ahli adalah, menurut Lehlepan, HAM adalah hak-hak yang melekat pada manusia yang tanpanya mustahil manusia dapat hidup sebagai manusia. HAM menurut Muldadi adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak manusia lahir dan tumbuh berkembang sebagai manusia yang utuh. Karena keberadaan HAM yang begitu penting, HAM menurut Thomas Hobbes adalah jalan keluar untuk mengatasi keadaan homo homini lupus belum aluminium kontra ames, yaitu manusia dapat menjadi serigala bagi manusia. Keadaan seperti ini mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat di mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa. Lebih dari 20 tahun silam, sedikitnya 250 orang yang dituduh sebagai dukun santet di Banyuwangi dan beberapa kota di Jawa Timur diburu dan dibantai secara sistematis dan meluas. Keluarga korban masih dihantui trauma dan stigma di tengah janji pemerintah untuk memulihkannya. Tragedi itu terjadi sekitar bulan Februari 1998 hingga Oktober 1999, ketika Indonesia mulai dihantam krisis ekonomi dan politik yang ditandai kerusuhan sosial dan jatuhnya Soeharto dari kursi presiden. Awalnya menjadi sasaran pembunuhan adalah orang-orang yang dituduh memiliki ilmu hitam untuk tujuan yang tidak baik. Disederhanakan sebagai dukun santet oleh warga setempat dan sebagian masyarakat. Dan ketika jumlah orang-orang yang tidak bersalah ini dihabisi secara terus-menerus, menambah korban, suara-suara yang menuntut agar motif besar dibalik teror rentetannya pembunuhan ini diselidiki terus dan disuarakan. Tapi agaknya terhambat karena kendala politik dan teknik hukum. Bukan teka-teki tak terjawab, itulah barulah pada 2015 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dilakukan penyelidikan atas kasusnya kekerasan ini. Penyelesaian pelanggaran HAM yang berat dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yaitu mekanisme yudisial dan non-yudisial. Melalui pengadilan, jadi penyelesaian dilakukan dengan cara diselesaikan melalui pengadilan, yaitu pelakunya diproses lewat pengadilan, yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia kalau di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dijelaskan, Komnas HAM yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Untuk peristiwa penyelenggaraan HAM yang berat, penyelidikan dilakukan oleh Komnas HAM Hak Asasi Manusia yang ditetapi penyelidik Jaksa Agung. Sementara itu, pemerintah telah mengupayakan penyelesaian melalui mekanisme non-yudisial dengan mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 untuk mengakui terjadinya 12 kasus penyelenggaraan hak asasi manusia yang berat untuk mewujudkan penyelesaian dan pemulihan yang serius. Pemerintah telah mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2023 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2023. Hak asasi manusia dan pemerintah tidak menjamin untuk dilindungi dan dihormati oleh orang lain. Dengan itu, semua orang wajib menghormati hak asasi manusia dan tidak boleh melakukan hal semena-mena dan tindakan yang mengganggu orang lain, membuat orang lain tidak nyaman. Maka dengan itu, untuk lebih memilih meningkatkan hak asasi manusia dengan cara memberi perlindungan dan mengambil langkah-langkah yang tegas dan adil. Sekian video presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.